Sobat Bawaslu, kembali lagi di podcast Bawaslu Menyapa episode ke-8. Bersama dengan saya, Sulang Sabila Nadifa, yang akan menemani perbincangan kita pada podcast kali ini, yang akan membahas terkait kiprah Bawaslu Bantul dalam menangani pelanggaran pemilihan tahun 2024. Akan banyak yang dibahas di podcast kita kali ini, maka dari itu, tetap stay tune ya. Baik Sobat Bawaslu, bersama kita telah hadir narasumber kita yang sangat hebat. Beliau merupakan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Bantul, Bapak Muhammad Rifki Nugroho. Ya. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih telah berkenan hadir di podcast kita kali ini. Baik Bapak, mungkin kita langsung saja ya Pak ke diskusi. Nah, terkait divisi yang Bapak ampu nih, kan Bapak ini mengampu divisi penanganan pelanggaran data dan informasi. Nah, mungkin masyarakat ini tuh sudah tahu terkait Bawaslu itu sendiri, namun terkait divisinya, terkait divisi penanganan pelanggaran data dan informasi ini, mungkin belum banyak nih masyarakat yang tahu. Mungkin Bapak bisa jelaskan apa sih tugas dan fungsinya dari penanganan pelanggaran data dan informasi ini? Baik, terima kasih. Jadi kalau di Bantul itu kan ada 5 komisioner ya, masing-masing ada ketua, kemudian yang 4 divisi. Kebetulan yang saya pegang itu kan divisi penanganan pelanggaran data dan informasi. Nah, menurut Bawaslu 3 ya tahun 2022 terkait tata kerja dan pola hubungan, kalau fungsi di divisi sendiri itu sebenarnya ada ditanya cukup rigid ya, ada mulai dari huruf A sampai P, tapi secara sederhananya bisa kemudian dibagi ke 3 hal pokok ya: penerimaan laporan, kemudian penanganan pelanggaran, pengelolaan barang dugaan pelanggaran, hingga sampai investigasi dan penyusunan laporan akhir divisi gitu. Ya. Nah, terkait penanganan pelanggaran nih Pak, apa saja sih jenis-jenis dari penanganan pelanggaran itu sendiri? Ya, mungkin kalau bagi peserta pemilu ataupun penyelenggara itu sudah cukup akrab ya dengan beberapa jenis pelanggaran di dalam pemilu ataupun pilkada itu apa saja. Tapi untuk masyarakat umum mungkin tidak semuanya familiar dengan istilah jenis-jenis pelanggaran di pemilu dan pilkada ini. Ada 4 ya tipe jenis pelanggarannya. Yang pertama pelanggaran administratif, dan kemudian yang kedua pelanggaran pidana, ketiganya terkait kode etik, dan keempatnya terkait pelanggaran pada undang-undang yang lain. Nah, ini undang-undang yang lain ini misalkan begini, terkait pengaturan subjek-subjek yang dilarang atau dibatasi keterlibatannya dalam hal politik. Dalam hal ini hak politiknya dibatasi ya, misalkan terkait undang-undang TNI Polri, kemudian ASN, meskipun ASN masih punya hak memilih, tapi ASN kan sudah jelas larangannya untuk dilarang terlibat aktif dalam kegiatan kampanye. Kemudian yang kalau kita dibantu tuh akrab ya dengan istilah desa. Nah, termasuk kepala desa beserta perangkatnya itu kan diatur netralitasnya, dilarang terlibat aktif dalam kegiatan kampanye. Itu kan diatur mulai dari undang-undang pemilu, pilkada, kemudian undang-undang desa, dan kalau dibantu sendiri juga dikuatkan dengan perda, maaf. Gitu. Baik Pak, tadi kan sudah dijelaskan ya terkait yang undang-undang lainnya ini ya. Nah, kalau misalkan yang ketiga tadi yang kayak administrasi, kode etik sama pidana ya Pak ya? Ya. Itu tuh perbedaannya apa sih Pak? Nah, kalau administratif itu berkaitan dengan tata cara pelaksanaan ya. Dalam hal ini baik penyelenggaraannya ataupun pelaksanaannya. Dalam hal ini saya bagi 2 biar memudahkan. Jadi kalau penyelenggaraan itu biasanya berkaitan dengan
rekan penyelenggara kita di KPU, bagaimana kemudian tata cara penyelenggaraan pemilu pilkada ini dilakukan. Nah, itu kita selalu pengawasan melekat, jangan sampai tahapan-tahapan yang sudah diatur dan direncanakan itu tidak dilalui atau ada beberapa hal yang kemudian tidak taat prosedur. Nah, kemudian dari sisi pesertanya, tentu sebagai peserta terikat dengan aturan dan tata cara. Misalkan, contohnya begini, orang pasti tahu ya, setiap kali momen pilkada, pemilu itu pasti memasang yang namanya alat peraga kampanye, atau kalau simbah-simbah dusun kita ngerti ini umbul-umbul atau baliho ya, seperti itu. Nah, itu kan sebenarnya ada tata cara aturannya. Nah, misalkan tidak boleh dipasang di apil, ya, alat ini ya, peraga lalu lintas. Nah, kemudian itu yang masuk pada pelanggaran administratif. Sehingga kalau pelanggaran administratif sendiri itu mekanismenya agak beda, Mbak. Jadi kita tidak kemudian langsung menindak, tapi ada mekanismenya saran perbaikan. Kita kemudian kasih saran perbaikan, ketika kemudian itu diperbaiki tata caranya oleh peserta atau pemilik APK itu, ya kemudian close case. Kecuali ketika tidak diindahkan, maka kemudian Bawaslu mengeluarkan rekomendasi untuk ditertibkan. Nah, kemudian tadi yang kedua pidana ya. Nah, pidana ini kita tidak berdiri sendiri dalam penanganannya. Bawaslu sebagai pintu masuk untuk menganalisis ini pelanggarannya masuknya administrasi, pidana, undang-undang yang lain atau etik. Nah, itu ketika hasil kajian Bawaslu menyatakan bahwa ini kuat dugaan mengandung tindak pidana pemilu, maka penyelesaiannya lewat mekanisme Gakumdu, di mana nanti kita berproses di situ bersama Kejaksaan dan Kepolisian untuk melakukan proses penanganan pelanggaran. Ketika nanti kuat dugaan, maka bisa kemudian kita teruskan sampai ke penyelidikan hingga ke persidangan. Kemudian yang tiga tadi terkait kode etik ya. Kode etik ini lebih pada kita ini, termasuk Bawaslu-nya sendiri ini sebenarnya juga harus tahu diri bahwa kita juga terikat dengan kode etik penyelenggara. Masyarakat bisa melaporkan kita, misalkan ada kode etik penyelenggara yang kami langgar, itu silakan laporkan ke DKPP. Tapi kalau misalkan yang melanggar itu kontaknya pengawas TPS atau pengawas desa atau kemudian pengawas kecamatan, itu mekanismenya ada di kabupaten. Laporkan aja ke kabupaten. Kalau komisioner di kabupaten kota atau provinsi ke DKPP. Nah, kemudian ini juga berlaku pada teman-teman di KPU. Bawaslu melakukan pengawasan ketika menemukan pelanggaran kode etik di dalam pelaksanaan tahapan, maka Bawaslu bisa kemudian melaporkan pelanggaran itu pada DKPP. Ya. Menarik sekali Pak penjelasan terkait jenis-jenis pelanggaran itu sendiri, terutama terkait pidana nih Pak. Kan tadi disampaikan bahwa kalau pidana itu Bawaslu tidak bekerja sendiri ya Pak, tapi ada tim Sentra Gakumdu. Boleh dijelaskan lebih lanjut nggak Pak terkait tim Sentra Gakumdu itu sendiri? Baik, jadi dalam pemilihan maupun pemilu ya, itu memang ada peraturan bersama terkait Sentra Gakumdu atau Sentra Penegakan Hukum Terpadu, di mana di dalamnya itu ada 3 unsur: kepolisian, Bawaslu, kemudian kejaksaan. Kenapa kemudian ini diadakan Gakumdu? Prinsipnya ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan juga ketepatan dalam penanganan pelanggaran, khususnya dalam pidana pemilu, di mana ketiga unsur ini nanti berelaborasi dalam proses penanganan pelanggaran untuk memastikan pelanggaran tersebut ditangani dengan profesional. Dan tentunya karena ini konteksnya pemilu dan pemilihan, ini ada batasan waktu, tata caranya dilakukan dengan benar, tidak kemudian sampai overtime gitu.
Baik Pak. Terus kalau misalkan contoh realnya nih Pak, tim Sentra Gakumdu itu dalam kemarin pelanggaran pas pemilihan tahun 2024 ini seperti apa Pak? Di pemilihan 2004 kemarin ya, Ya. itu ada beberapa sih. Mungkin publik masih ingat kemarin Bawaslu Bantul sempat menangani terkait dugaan pelanggaran pidana pemilu mengenai perusakan alat peraga kampanye. Itu kami tangani dan alhamdulillah bisa kita selesaikan dengan baik. Baik Pak, kalau tadi kan terkait contoh realnya kalau pidana ya Pak ya. Kalau misalkan contoh real yang di administratif atau kode etik, itu ada nggak Pak yang ditangani oleh Bawaslu kemarin? Kalau administratif tadi ya contohnya misalkan terkait pemasangan alat peraga kampanye atau kemudian kemarin sempat di Sedayu ini mengenai plotting daftar pemilih ya, plotting TPS ya, di mana memang di situ kan tata caranya sudah cukup rigid, salah satunya mengenai aksesibilitas keamanan dan lain sebagainya. Kita menemukan ada TPS yang itu butuh untuk kemudian diperbaiki ya untuk plottingnya. Kemudian mengenai tadi administrasi ya, kemudian untuk kode etik ya, kode etik kemarin di Sedayu juga. Ini teman-teman Panwaslu Cam di Sedayu juga merekomendasikan ada pelanggaran kode etik ya di sana terkait profesionalitas dan tata cara yang dilakukan teman-teman PPK di sana. Peraturan perundang-undangan lainnya Pak? Peraturan perundang-undangan menarik ini. Sebenarnya kan perundangan yang lain itu cukup luas ya, di mana Bawaslu harus kemudian mengcover semua subjek-subjek yang diatur netralitasnya, mulai dari pejabat negara, pejabat daerah, lurah sampai perangkatnya. Kemudian yang umum ASN, kemudian TNI, Polri, jadi subjek-subjek yang diatur netralitasnya sehingga Bawaslu cukup intens untuk melakukan pertama tentunya pencegahan melalui sosialisasi agar jangan kemudian sampai melanggar ketentuan yang berlaku. Dan kemudian ketika ada pelanggaran yang terjadi tentu Bawaslu siap untuk kemudian memberikan kepastian hukum dengan cara apa? Melakukan penanganan pelanggaran. Di Bantul sendiri kemarin memang ada beberapa ASN ada yang tersandung ya dalam tanda kutip, kami proses terkait netralitasnya karena keterlibatan dalam kegiatan kampanye. Kemudian ada beberapa perangkat desa yang di sini kami juga melakukan penanganan pelanggaran terkait netralitasnya, terlibat juga dalam kegiatan dukung-mendukung kampanye lah. Di Mogiri sendiri juga kemarin Panwaslu Cam kita menangani 2 perkara ya terkait netralitas. Jadi terus terang ini khusus untuk netralitas perangkat desa. Mungkin kita harus belajar di Pilkada 2024. Ini menjadi warning bagi kita bersama karena tanggung jawab kesuksesan pemilu pilkada ini bukan hanya di Bawaslu ataupun di penyelenggara, tapi ini adalah masa depan bersama sehingga sebuah hal yang wajar ketika kita jaga bersama-sama. Kenapa kemudian ini kita berikan atensi? Satu, peristiwanya sudah ada. Keduanya, tentu masyarakat secara luas itu butuh pelayanan yang maksimal, baik itu dalam tahapan pilkada maupun non tahapan dalam artian kegiatan reguler umum ya seperti saat ini tidak ada momen politik, pelayanan harus selalu maksimal sehingga ketika subjek-subjek yang dilarang itu netralitasnya itu dipertanyakan, ini kan tentunya ditakutkan akan mengganggu terkait optimalisasi pelayanan untuk masyarakat karena yang utama dan pertama tentunya birokrasi itu lebih pada pelayanan masyarakat sehingga netralitasnya tadi
kita awasi, kita cegah, kalau melanggar ya kita tindak gitu. Nah, tadi kan banyak nih Pak yang sudah ditangani oleh Bawaslu ya Pak. Nah, dari sekian banyak itu yang paling membutuhkan effort tuh yang mana sih Pak? Jadi begini, Bawaslu sebelum masuk tahapan itu tentu sudah membuat rencana-rencana kerja ya, termasuk kalau di divisi penanganan pelanggaran itu melakukan mapping atau semacam analisis terhadap potensi pelanggaran yang mungkin nanti ketika masuk tahapan itu terjadi. Nah, konteksnya kalau dalam hal ini kalau yang kemarin butuh effort lebih itu terus terang kepada netralitas para pihak atau subjek yang diatur netralitasnya, ASN, TNI, Polri, perangkat desa, pejabat daerah, itu memang kita berikan atensi lebih. Nah, bagaimana kemudian tahapannya yang kami lakukan? Yang pertama, tentu kami mempersiapkan teman-teman di jajaran ad hoc kami di Panwasjam untuk kemudian satu hal yang saya instruksikan waktu itu, pertama kali rakor itu adalah melakukan mapping sosial. Wilayahmu ada berapa desa, ada berapa pedukuhan, ada berapa RT. Klik dulu secara geografisnya seperti itu, karena nanti akan larinya ke geopolitik. Ya, meskipun cukupnya cuma kecamatan. Kemudian di situ harus dipetakan aktornya. Di kecamatanmu itu ada berapa tokoh partai atau pengurus partai. Kemudian di masing-masing dusun itu tokohnya siapa saja yang selama main, termasuk tokoh-tokoh yang informal. Kan selama belajar dari pengalaman tahapan kemarin, khususnya di pemilu ya, itu tidak semua kegiatan politik itu dilakukan oleh aktor politik secara resmi, dalam artian yang tergabung pada sebuah partai politik atau relawan tim sukses. Ada beberapa subjek yang itu independen tapi aktif mengkampanyekan ya. Nah, ini kita petakan semuanya sampai tingkat RT. Jadi kita punya data riwayat yang ini sifatnya terus terang internal, riwayat di RT ini siapa yang biasanya aktif mengkampanyekan. Nah, dari situ bisa kita petakan dan kita dari data itu bisa lebih efektif. Bisa dibayangkan kan Bantul seluas ini atau kecamatan, seluas kecamatan itu kalau Panwas itu tidak kemudian membuat strategi pengawasan tentu akan kesulitan. Tapi kalau kita sudah membuat strategi pengawasan, kita bisa fokus. Oh, di titik ini aktornya siapa saja, kemudian biasanya warnanya apa, metode sampai metode. Metode ini dalam hal sampai gosip-gosip pun kami data semua. Misalkan kemarin teman-teman Panwas, misalkan ini ya sederhananya waktu di angkringan makan, sebelahnya ada yang ngomong-ngomong kalau pemilu itu atau pilkada kalau nggak ada duitnya nggak usah nyoblos dan lain sebagainya. Itu didengar sama teman-teman Panwas, dicatat. Itu peristiwanya di mana, kemudian kalau bisa nimbung itu di dusun mana. Jadi bisa kita monitor apakah kemudian nanti ketika tahapan kampanye atau tahapan udah masuk, itu apakah gosip-gosip itu dilakukan. Nah, ketika dilakukan tentu instrumen penanganan pelanggaran kita aktivasi. Tapi sebelum instrumen penanganan pelanggaran kita aktivasi, tentunya teman-teman Panwas karena sudah terpetakan, termasuk kabupaten sendiri, itu jadi kita berjenjang, kita memang berelaborasi terus baik di level bawah ataupun atas untuk mensosialisasikan mana subjek-subjek yang dilarang terlibat aktif, mana yang kemudian pelanggaran yang berpotensi bisa dilanggar. Misalkan begini, di perangkat desa, kepala desa ancamannya pidana, dengan perangkatnya itu lebih pada nanti sifatnya Bawaslu meneruskan kajian dugaan pelanggaran itu pada pimpinan, dalam hal ini lurah, dan ditembuskan sampai kabupaten. Nah, ada konsekuensi hukum yang berbeda. Nah, itu kita maksimalkan untuk sosialisasikan.
Nah, ya kenapa kemudian tadi saya ngomong netralitas ini menjadi effort yang lebih? Ternyata setelah kita melakukan mapping, kita kemudian melakukan pembacaan sebelum tahapan dimulai, kok masih kita temukan potensi dan kejadiannya, sehingga itu yang kemudian menjadi effort dan perhatian lebih bagi kita sebagai pengawas ya, agar rantai peristiwa atau pelanggaran ini bisa kemudian kita putus dan kembali kepada role yang kita sepakati bersama atau sudah. Kemudian selain tadi sempat diperangkat ya, selain itu kita juga melihat netralitasnya yang kemarin ketika bicara pilkada ini di ASN, di mana dua-duanya ada 3 calon, 2 incumbent. Nah tentu kita memotret itu menjadi bagian yang harus kita berikan atensi, karena secara teori ya, kita berangkat dari teori, ada relasi kuasa yang sudah terbangun. Sangat memungkinkan ASN itu terlibat aktif untuk dukung-mendukung, sehingga kita gencar melakukan sosialisasi dan pencegahan itu. Kemudian selain sosialisasi pencegahan, tentu kita berelaborasi dengan stakeholder terkait dan pimpinan OPD untuk bersama-sama melakukan pencegahan dan juga melaporkan bila mana ada yang melakukan tindak pelanggaran netralitas tersebut. Gambaran umumnya seperti itu. Menarik sekali Pak penjelasan Pak Rifki tadi terkait netralitas, dan ada korelasinya nih Pak, selalu banyak pertanyaan di masyarakat, termasuk di media-media juga terkait banyaknya ditemukan pelanggaran netralitas ASN dan juga money politik. Nah, bagaimana sih Pak dinamika dari kedua pelanggaran tersebut di Kabupaten Bantul sendiri? Oke. Menariknya ketika pilkada itu pesertanya itu diikuti oleh incumbent, itu begini. Beberapa kali kita melakukan kajian ya internal, ketika situasinya non tahapan, baik ASN, perangkat desa, itu tentu berusaha menjalin hubungan baik dalam ranah ruang kerja ya, atau kemudian dalam rangka pembangunan daerah. Nah, dalam situasi non tahapan itu hal yang sebuah kewajaran dan baik ketika koordinasi elaborasi antar desa dengan kabupaten itu dilakukan. Tukar menukar informasi, kemudian aksesibilitas program tentu akan mencoba dimaksimalkan baik ASN-nya maupun perangkat desanya dan juga tentu kepala daerahnya, karena itu bagian legasi dari performa birokrasi yang dipimpin oleh seorang kepala daerah. Tapi akan menjadi potensi itu sebenarnya ketika masuk tahapan kampanye. Hubungan yang sudah terjalin rentang waktu 3,5 sampai 4 tahun itu kan mungkin beberapa titik ada hubungannya yang semakin dekat semakin baik, sehingga muncul simpati, muncul kalau bahasa anak mudanya fans lah, sangat ngefans dengan program kerja ataupun personalnya seorang pimpinan daerah tersebut, sehingga ini menjadi titik kerawanan sendiri. Orang yang namanya sudah istilahnya maaf ya cinta mati gitu kan, seringkali terkait potensi-potensi pelanggaran itu tidak dihiraukan. Nah itu kita benar-benar memberikan atensi untuk kemudian bisa kita cegah, dan kemudian ketika ada kemarin terjadi pelanggaran ya kita tangani dengan maksimal, dan tentunya basisnya adalah kepastian hukum terhadap pelaku gitu. Nah Pak, kan tadi kalau tadi lebih ke netralitasnya nih Pak. Iya. Nah kalau misalkan money politik Pak, masyarakat ini soalnya pengen tahu banget nih terkait money politiknya itu. Money politik itu kan setiap momen pemilu maupun pilkada selalu menjadi isu yang tune in ya, selalu menjadi trending ya. Bagaimana kemudian partai-partai money politik ini masih menjadi momok ketika pemilu dan pemilihan. Nah,
sebelum kita masuk ke money politiknya, mungkin bisa saya berikan sedikit perbedaannya dulu, karena ada dua rezim di sini, pemilu dan pemilihan. Kalau di pemilu ini, ketika terjadi peristiwa money politik yang bisa ditersangkakan, itu adalah pemberinya. Nah, kalau pilkada itu lebih ekstrim, pemberi dan penerima. Nah, ini yang harus menjadi perhatian sama masyarakat secara umum ya. Ketika masyarakat menerima, itu bisa menjadi tersangka karena perintah undang-undangnya pemberi penerima. Nah, bagaimana kemudian di Bantul kemarin, tentu kita tidak menutup mata ya terkait potensi pelanggaran money politik, dan info masih awal yang masuk itu juga ada beberapa, dan kita lakukan penelusuran apakah informasi yang masuk ke Bawaslu itu benar peristiwa yang real terjadi di sebuah tempat atau subjek yang disampaikan. Kita melakukan penelusuran, memang dalam proses penelusuran itu belum cukup kuat dugaan peristiwa itu yang seperti yang diinformasikan atau informasi yang kebetulan Bawaslu mendengar. Karena basis pergerakan Bawaslu ini kan tidak hanya laporan saja ya, tapi informasi-informasi sekecil apapun, ketika itu ada potensi dugaan pelanggarannya, kita memang kasih perhatian khusus. Itu kenapa kami lakukan. Kalau boleh meminjam istilah Pak Dokter, mencegah itu kan lebih baik daripada mengobati. Sehingga ketika ada informasi langsung kita crop wilayah tersebut, kita gali informasi apakah benar ada peristiwa money politik di situ. Nah, ketika Bawaslu masuk ke situ, ada dua fungsi. Fungsi penggalian informasi tersebut atau bahasa kerennya investigasi lah. Dan fungsi kedua, menyelam sembari minum air, sosialisasi ke masyarakat, terutama ke tokoh-tokoh setempat bahwa ketika bicara suap menyuap suara yaitu atau bahasa umumnya money politik, jual beli suara, itu adalah peristiwa yang bisa dikategorikan pidana. Nah, di situ alhamdulillah ketika kita masuk dan menjalankan dua fungsi itu, bisa kemudian kita netralisir ya pergerakan-pergerakan yang terindikasi akan terjadi praktek money politik di wilayah tersebut. Terus kemudian bagaimana bantu secara umum ya. Bantu secara umum memang informasi itu beberapa kali masuk, tapi memang ketika bicara money politik itu kan tentu Bawaslu bekerja tidak bisa asal-asalan, dalam artian proses pembuktiannya juga standarnya sama dengan pidana umum, terutama terkait bukti-buktinya ya. Itu memang ketika kita lakukan penelusuran sampai kemudian penggalian informasi-informasi yang itu sekiranya bisa membantu atau memberikan jalan masuk pada penggalian fakta utamanya, itu memang belum bisa menguatkan dugaan tersebut gitu. Wah, sangat seru sekali ya Pak perbincangan kita pada kali ini. Tadi Pak Rifki sudah menjelaskan terkait jenis-jenis pelanggaran pemilihan ya Pak ya, yaitu administratif, kode etik, pidana, dan pelanggaran perundang-undangan lainnya. Terus sudah dijelaskan juga lebih detail terkait netralitas baik perangkat desa, ASN, terus juga dijelaskan tadi Pak terkait money politik. Nah ini nih yang paling penting, Sobat Bawaslu, jangan berani-berani ya untuk menerima money politik, karena kan tadi sudah disampaikan bahwa penerima itu di pemilihan juga akan dikenakan sanksi ya Pak ya. Yeah. Nah, untuk yang terakhir nih Pak, mungkin ada pesan kepada masyarakat nih agar masyarakat itu tidak takut nih untuk melapor ke Bawaslu kalau ada dugaan pelanggaran.
Baik, terima kasih. Secara prinsipal ketika kita bicara demokrasi ini kan bicara masa depan. Ya, masa depan itu punya siapa sih? Punya kita bersama tentunya. Nah, tentunya kemudian ketika konteksnya ini adalah milik kita bersama, mari kita jaga bersama. Tentunya dengan tupoksi atau ketugasan masing-masing. Misalkan kami di penyelenggara, dalam hal ini pengawas, tentu bertugas untuk kemudian menerima laporan atau kemudian sampai ke penanganan pelanggaran, sosialisasi dan lain sebagainya. Masyarakat kemudian apa kontribusinya? Dan pertanyaan seperti itu. Masyarakat satu tentunya minimal masukkan dalam sanubari kita menolak money politik untuk masa depan yang lebih baik. Itu yang pertama. Kedua, ketika mendengar adanya potensi praktek-praktek money politik, sampaikan untuk jangan. Ketika kemudian pertanyaannya, kalau sudah terjadi, laporkan pada kami. Kami pasti akan kemudian menindaklanjuti. Sederhananya seperti itu. Semoga ini menjadi komitmen bersama kita untuk menuju masa depan bersama yang lebih baik. Pak, itu tidak hanya untuk money politik ya Pak, untuk dugaan pelanggaran lainnya pun seperti itu ya? Oh tentunya, ya. Nah, kalau masyarakat tadi mau melapor nih Pak, caranya itu gimana sih Pak? Oh iya, itu sangat basic ya. Prinsipnya begini, pintu Bawaslu itu selalu terbuka. Bahkan kontaknya tidak melapor itu tidak apa-apa. Datang ke kantor untuk silaturahmi, kemudian menyampaikan informasi, itu pasti kami sambut dengan baik. Apalagi membawa laporan. Nah, tapi laporannya yang paling tidak memenuhi syarat formal materialnya. Peristiwanya seperti apa, di mana, kemudian identitas pelakunya siapa, gitu. Ya, jadi nanti ketika masuk di proses Bawaslu, ini formal materialnya sudah tercukupi sehingga bisa kemudian kita lanjutkan pada proses penanganan pelanggaran. Karena kalau tidak memenuhi formal material ini, di Bawaslu tentu bukannya menolak, tapi kita berpacu dengan waktu, di mana untuk pemilu tentang waktu penanganan pelanggarannya itu hanya 7 hari bersetuju. Kemudian untuk pilkada 3+2 ya. Dengan rentan waktu sependek itu tentu kita butuh input laporan yang sekomplit-komplitnya, sedetail-detailnya sehingga bisa segera Bawaslu eksekusi. Begitu. Bukti yang lengkap juga ya Pak. Jadi tentunya. Ya. Oke ya Pak. Dan bagi pelapor boleh kok membawa penasihat hukum untuk mendampingi dalam membuat laporannya, ataupun ketika seseorang dipersangkakan pun boleh kemudian didampingi penasihat hukum. Begitu. Bawaslu adalah rumah untuk menegakkan keadilan pemilu. Jangan ragu untuk melaporkan setiap dugaan pelanggaran di sekitar kita. Mari bersama Bawaslu kita jaga pemilihan dan pemilu kita untuk Indonesia yang lebih maju. Baik, terima kasih Pak Rifki telah bersedia hadir menjadi narasumber di podcast kita kali ini dan memberikan banyak informasi dan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi Sobat Bawaslu semuanya. Sobat Bawaslu, demikianlah perbincangan kita di podcast Bawaslu Menyapa episode ke-8 ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya karena tentunya masih banyak topik-topik yang akan kita perbincangkan di episode-episode selanjutnya. Untuk itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya Bawaslu Kabupaten Bantul dan follow semua sosial media kita. Terima kasih, saya Salsabila Nadifa. Mohon maaf atas segala salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode 9 Bawaslu Menyapa. Salam awas.